Sebelum membuat formulir karyawan, alangkah baiknya kita menyimpan datanya terlebih dahulu atau filenya terlebih dahulu. Kita pencet file, lalu kita pencet save as, lalu pencet this PC. Nah, di sini terserah kalian mau membuat folder baru atau menyimpan folder yang sudah ada. Saya akan ganti nama filenya itu menjadi formulir karyawan. Selanjutnya saya akan juga mengganti tipe datanya itu menjadi Excel Macro Enable, lalu pencet save. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel yang berupa formulir data-data formulir karyawan, yaitu ada nomor, ada NIP, ada nama lengkap. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada Gmail, kita rapikan juga. Selanjutnya ada jenis kelamin, dirapikan juga. Dan yang terakhir ada bagian. Kita akan merapikan data-data ini agar rapi, yaitu kita akan mengubah menjadi di tengah, lalu size-nya menjadi 12. Lalu kita akan mewarnai tabelnya, terserah kalian mau warna apa. Di sini saya pilih warna biru. Lalu kita akan membuat kolom yang berupa add data. Nah, di sini data ini akan menjadikan formulir karyawan secara otomatis. Kita akan pencet insert, lalu Illustrator, lalu pencet save. Nah, di sini kita akan memilih kolom yang akan kita pakai. Selanjutnya saya akan mengubah teksnya menjadi add data. Nama lengkap, Gmail, jenis kelamin, bagian, NIP, nama, Gmail, pakai text box karena untuk mengisi data tersebut. Lalu jenis kelamin sama bagian pakai combo box karena untuk memberikan jawaban pilihan. Terus ada command button keluar untuk mengklik keluar jika data sudah berhasil diinput. Ada command button, lalu simpan untuk mengklik data yang akan disimpan ke dalam Excel. Lalu adanya command button, lihat untuk melihat data dari form dengan menyebut NIP atau ID kita saja. Dan gunanya label untuk memberikan nama atau judul. Kita selanjutnya akan mengisi from karyawan, mulai dari command button, jenis kelamin, dan bagian. Pertama, kita pilih privat sub, unsur from, underscore, initialis, buka kurung, tutup kurung. Lalu enter, bawahnya CB, jenis kelamin, titik, add item, petik laki-laki, petik, lalu di bawahnya CB jenis kelamin, titik, add item, petik, perempuan, petik. Kita beralih ke bagian, enter lagi, terus CB bagian, titik, add item, petik, IT, petik. Enter lagi, CB bagian, titik, add item, petik, admin, petik. Bawahnya
CB bagian titik add item petik audit petik. Lalu di bawahnya lagi CB bagian titik add item petik pemasaran petik. Lalu di bawahnya CB bagian titik add item petik cleaning service petik. Lalu jika sudah diisi rumus from karyawan untuk command button, kita cek dulu ke command button jenis kelamin dan bagian. Nah kan sudah muncul jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau di bagian ada IT, admin, audit, pemasaran, dan cleaning service. Selanjutnya kita akan memastikan from ini kosong. Ketik private sub bersih from, lalu ketik rumus tb nip titik text sama dengan fb null string, lalu enter. Di bawahnya lanjut tb nama sama dengan fb null string, lalu tb gmail sama dengan fb null string, lalu tb jenis kelamin sama dengan fb null string. Selanjutnya tb bagian sama dengan fb null string. Lalu jika kita mau ke menu, kita tambahkan call bersih from. Kita cek, coba. Nah, ini bersih, berarti tidak ada apa-apa. Selanjutnya kita akan membuat NIP secara otomatis. Lalu kita ketik dulu private function baudit buka kurung tutup kurung, terus astring, enter. Kita akan buat variabel baris dim baris aslong, lalu di bawahnya baris sama dengan set 1 rank buka kurung petik 2 1 petik 2 tutup kurung titik n, lalu buka kurung xl down tutup kurung titik row. Kita coba dulu buat NIP sama dengan baris kita isi di immediate, tanda tanya. Buat NIP jika masih kosong, kita ketik di bawah call, terus kita ketik bersih from tb nip titik text sama dengan buat NIP. Jika NIP tersebut muncul, berarti sudah sukses.
kita cek NIP otomatis sudah bisa. Selanjutnya kita akan membuat data yang terinput akan tersimpan di dalam Excel. Caranya seperti ini. Masuk ke koordinat form karyawan, di situ di private sub CMB atau common button save, tutup tanda kurung, dim baris as long, dim isi data as varian, dimana baris get baris +1, isi data array baris -1, tb value, tb nama dan lain-lain dimasukkan. Nah, kita ada message box dimana data berhasil disimpan. Baik, ini kita akan coba. NIP otomatisnya sudah ada, kita masukkan nama lengkap, masukkan Gmail, lalu kita pilih jenis kelamin kita dan bagian kita, lalu ada tulisan data tersimpan dan otomatis data akan sudah terinput di dalam Excel tersebut. Selanjutnya kita coba lagi yang kedua dengan nama Kansa Nabi Rahmani. Gmailnya kansa@gmail.com, jenis kelamin dan bagiannya, dan data tersimpan. Terus lalu selanjutnya gimana sih cara agar kita bisa melihat data kita dari hanya dengan ID yang kita cantumkan. Pertama, ke private sub common button, lihat, ada scroll klik, dim db area as range, dim hc as range. Jika tb NIP titik teks sama dengan tanda petik dan message boxnya kita silakan masukkan NIP Anda. Lalu kita exit sub, lalu end if. Di sini kita akan set db area sama dengan /1 range tanda kurung tanda petik B2, di mana B2 itu NIP kolom NIP titik 2 B tanda petik N get baris. Lalu kita buat pemisalan di mana kita tidak bisa memasukkan NIP salah, berarti ada message box dengan tulisan NIP tidak ditemukan. Jika benar, akan keluar tampilan data kita seperti contoh ini. Ini NIP 0003 di mana tidak ditemukan. Kita coba dengan NIP 002, akan ketemu data dengan nama Kansa Nabil Rahmani. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, gimana sih cara agar saat kita mengisi form bisa langsung keluar, yaitu dengan private sub common button keluar, klik, terus unload nih. Dengan begitu, setelah kita menginput data kita dapat langsung memencet atau mengklik tombol keluar. Nah, mudah banget kan teman-teman. Nah, karena ini sudah dibuat, tapi saya akan mengulang. Nah, dari ini kita bisa melihat NIP-nya, nomornya ya. Terus kita isi nama lengkap, contohnya Reva Nur Nasa. Terus di sini ada kita tuliskan emailnya. Nah, sudah tertulis. Terus jenis kelaminnya perempuan dan bagiannya sebagai admin. Nah, kita simpan, data telah tersimpan. Lalu kita akan melihat atau mengecek lagi. Nah, dicek lagi. Nah, nomor yang sudah tertera kita lihat, dia akan kembali tersave sendiri.
udah tersimpan sendiri ya. Selesai.